Inilah 73 detik yang paling sering diputar ulang dalam sejarah umat manusia. Pagi yang cerah dan dingin di Florida. Sebuah pesawat ulang-alik putih melesat ke langit biru pekat di atas semburan api yang menyala. Lalu tanpa peringatan apapun, gumpalan asap mengembang di tempat wahana antariksa itu sebelumnya berada. Dua roket pendorong padat berputar menjauh satu sama lain, seperti lengan dari huruf Y raksasa yang tertulis menyilang di langit. Di darat, para orang tua menaungi mata mereka dengan tangan dan menunggu sorak-sorai kembali terdengar. Tapi, itu tidak terjadi. Suara dari pengeras suara mencoba menguraikan sesuatu yang sulit dipahami. Pikiran manusia memang tidak dirancang untuk memproses semuanya secepat itu. Dan di ruang-ruang kelas di seluruh negeri, anak-anak yang telah dijanjikan seorang guru yang akan terbang ke luar angkasa, duduk di depan layar televisi dan menyaksikan, belum mengerti apa yang sudah dipahami oleh para guru mereka dan apa yang tidak sanggup diucapkan oleh orang dewasa di samping mereka. Gambaran itu terpahat dalam ingatan satu generasi penuh. 28 Januari 1986. Pesawat ulang-alik Challenger, 7 nama yang dikenal dunia dalam satu sore dan tidak pernah benar-benar terlupakan. Kebanyakan orang, bahkan hingga kini, masih bisa menggambarkan jejak asap itu. Kebanyakan orang bisa mengatakan bahwa pesawat itu meledak. Kebanyakan orang percaya bahwa apa yang terjadi pagi itu berlangsung seketika, tuntas, dan penuh belas kasihan dalam kecepatannya, bahwa awak pesawat tidak sempat menyadari apapun, bahwa bola api itu adalah akhir dari segalanya. Namun bola api itu bukanlah akhir dari cerita. Dan apa yang terjadi pada menit-menit setelah kedua roket itu berputar menjauh, serta pada hari-hari, minggu-minggu, dan bulan-bulan setelahnya adalah sebuah kisah yang belum pernah didengar oleh kebanyakan orang. Kisah itu lebih sunyi daripada ledakannya, lebih sulit untuk dipandang langsung. Kisah itu melibatkan operasi pencarian dan pemulihan yang membentang ratusan mil persegi di Samudra Atlantik. Sebuah pertanyaan yang terpaksa dihadapi oleh para penyelidik dan tidak pernah bisa dijawab sepenuhnya. Dan serangkaian keputusan yang dibuat bukan untuk menyembunyikan kebenaran, melainkan untuk melindungi 7 keluarga dari kesedihan yang sulit dibayangkan oleh kebanyakan dari kita. Inilah bagian dari bencana Challenger yang tidak berhasil ditangkap oleh kamera. Inilah yang terjadi setelahnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kisah ini harus diceritakan dengan cara tertentu. Fakta-fakta mengenai apa yang menimpa awak Challenger adalah nyata dan semuanya sungguh berat serta layak untuk ditangani dengan penuh kehati-hatian. NASA tidak mengungkapkan setiap detail kepada publik pada hari-hari yang mengikuti kejadian itu. Dan selama bertahun-tahun, keheningan itu telah disalahartikan oleh sebagian orang sebagai kerahasiaan, sebagai upaya menutup-nutupi, sebagai sesuatu yang gelap. Namun itu tidak benar. Kebijaksanaan yang menyelimuti proses pemulihan dan pemeriksaan awak pesawat, menurut semua keterangan, adalah tindakan bermartabat, sebuah upaya yang disengaja untuk melindungi keluarga dan kenangan orang-orang yang telah tiada agar tidak menjadi tontonan. Maka kita akan bergerak perlahan di sini. Kita tidak akan mengarang, kita tidak akan membesar-besarkan. Kita akan menyampaikan apa yang diketahui. Kita akan jujur tentang apa yang belum diketahui. Dan kita akan memperlakukan 7 manusia ini sebagaimana mereka layak diperlakukan, sebagai manusia, bukan sebagai berita utama. Karena pagi itu, 7 orang menaiki wahana tersebut dengan seluruh kehidupan yang masih terbentang di hadapan mereka. Ada Dick Scobie, sang komandan, mantan pilot tempur, tenang dan dihormati, sosok yang memikul beban kepemimpinan dengan ringan. Di kursi pilot duduk Michael Smith, seorang penerbang angkatan laut, dalam misi yang seharusnya menjadi penerbangan luar angkasa pertamanya. Di belakang dan di sekeliling mereka ada para spesialis misi. Judith Resnick, seorang insinyur elektro dan perempuan Amerika kedua yang terbang ke luar angkasa, cerdas dan teliti. Ellison Onizuka, insinyur dirgantara dari Hawaii, orang Amerika keturunan Asia pertama yang mencapai orbit. Ronald McNair, seorang fisikawan bergelar doktor dari institusi terkemuka yang tumbuh besar di selatan Amerika yang masih tersegregasi dan meraih bintang. Lalu ada pula para spesialis muatan. Gregory Jarvis, seorang insinyur yang pernah menunggu lama dan tergeser dari penerbangan-penerbangan sebelumnya, akhirnya mendapat kesempatannya. Dan Krista McAuliffe, seorang guru ilmu sosial dari sekolah menengah di New Hampshire, dipilih dari lebih dari 11.000 pelamar untuk menjadi warga biasa pertama, guru pertama yang terbang di atas pesawat ulang-alik. Dia sudah merencanakan untuk mengajar pelajaran dari orbit. Murid-muridnya sendiri tengah menyaksikan. Itulah mengapa begitu banyak anak-anak ikut menonton saat itu. Mereka adalah 7 orang dengan suami dan istri, dengan anak-anak,
dengan orang tua yang sudah berkendara jauh ke Florida hanya untuk menyaksikan mereka terbang, dan seharusnya mereka tidak boleh terbang pagi itu. Malam sebelum peluncuran, suhu di Florida turun jauh di bawah normal untuk musim itu, mencapai sekitar 36 derajat Fahrenheit menjelang dini hari. Es terbentuk di menara peluncuran. Bongkahan es menggantung dari rangka logam di sekitar landasan dalam kegelapan. Pesawat ulang-alik belum pernah diluncurkan dalam cuaca sedingin itu, dan ada para insinyur pada malam itu juga yang diliputi ketakutan akan dampak suhu dingin tersebut. Namun misi ini sudah ditunda 6 kali berturut-turut. Cuaca, masalah mekanis, jadwal yang bentrok, penundaan demi penundaan terus terjadi. Ada tekanan yang terus menumpuk, bukan jenis tekanan yang menyatakan dirinya secara terang-terangan, melainkan yang meresap pelan-pelan ke dalam setiap pengambilan keputusan. Ada jadwal siaran televisi, ada ekspektasi publik, dan ada seorang guru yang pelajarannya dari luar angkasa sudah dimasukkan ke dalam rencana belajar kelas-kelas di seluruh penjuru negeri. Mesin dari momen ini ingin terus melaju, dan maka meski ada es, meski ada dingin, meski ada peringatan-peringatan yang akan kita bahas nanti dalam kisah ini, hitungan mundur terus berjalan. Pada pukul 11:38 pagi, Challenger pun lepas landas. Selama 1 menit pertama, semuanya tampak sempurna. Pesawat ulang-alik bermanuver, melengkung ke atas Samudra Atlantik dan terus mendaki. Kerumunan bersorak. Pusat kendali misi menyampaikan penanda-penanda rutin. Lalu, 73 detik setelah penerbangan dimulai, pada ketinggian sekitar 48.000 kaki, sesuatu akhirnya jebol. Dalam rekaman kokpit yang berhasil ditemukan, kata-kata terakhir yang terdengar jelas berasal dari pilot, Michael Smith. Ia hanya berkata, dan sepersekian detik kemudian, wahana itu hancur berantakan. Inilah hal pertama yang hampir semua orang salah pahami tentang momen tersebut. Apa yang disaksikan dunia, awan besar berkobar penuh api dan asap itu, bukanlah kabin awak yang meledak. Itu adalah tangki bahan bakar eksternal, tangki besar berwarna karat, yang mengalami kebocoran dan melepaskan propelannya. Pesawat ulang-alik itu sendiri tidak hancur dalam satu ledakan tunggal. Ia dirobek oleh gaya aerodinamika, terlepas dari dudukan dan dicabik oleh kekerasan udara yang melaju melewatinya dengan kecepatan supersonik seiring struktur yang gagal menahan tekanan. Sayap, mesin, dan badan delta besar sang orbiter terpecah menjadi ribuan serpihan dan bertebaran memenuhi langit. Namun kabin awak, kompartemen yang diperkuat di bagian paling depan tempat ke-7 astronaut duduk, tidak hancur seketika itu juga. Kabin itu terlepas dalam kondisi yang sebagian besar masih utuh dalam satu potongan. Dan apa yang terjadi pada kabin itu selanjutnya adalah bagian dari kisah ini yang tidak pernah ditunjukkan kepada dunia dan yang hingga hari ini masih belum diketahui oleh kebanyakan orang. Kabin yang sudah terpisah dari sisa orbiter itu tidak langsung jatuh begitu saja. Pada saat perpecahan terjadi, kabin itu masih bergerak ke atas, terbawa oleh momentum pendakian yang dimulai 73 detik sebelumnya. Jadi, selama beberapa detik lagi, sekitar 25 detik, kompartemen awak terus naik, melengkung semakin tinggi ke dalam udara dingin dan tipis di atas Samudra Atlantik, mencapai ketinggian yang diperkirakan sekitar 65.000 kaki. Itu kira-kira 12 mil di atas permukaan laut, lebih tinggi dari jalur terbang pesawat komersial manapun. Sebuah ruangan logam kecil yang hancur, berputar perlahan di langit atas, membawa 7 orang di dalamnya. Dan kemudian ia mulai jatuh. Sulit untuk menerima kenyataan ini tanpa rasa ngeri. Namun fakta ini adalah bagian dari kebenaran atas apa yang terjadi. Jadi harus disampaikan dengan jelas dan apa adanya. Kabin awak tidak memiliki sistem propulsi sendiri. Tidak ada parasut di sana. Pesawat ulang-alik memang dirancang tanpa kursi lontar untuk seluruh awak, tanpa kapsul pelarian, tanpa sistem apapun yang memungkinkan pemisahan kabin dan pendaratan yang aman. Dalam konfigurasi wahana seperti itu, tidak ada skenario keselamatan yang memungkinkan jika terjadi perpecahan di ketinggian dan kecepatan seperti itu. Kabin itu adalah kompartemen tertutup yang jatuh bebas menembus udara tanpa ada apapun yang memperlambatnya. Dari titik tertingginya, kabin itu jatuh selama perkiraan 2 menit 45 detik, hampir 3 menit penuh. Bayangkan betapa lamanya itu. Cukup lama untuk membaca satu halaman, berjalan menyusuri lorong, atau mendengarkan sebuah lagu dari awal hingga hampir selesai. Selama sebagian besar penurunan itu, kabin berada dalam kondisi jatuh bebas, yang berarti orang-orang di dalamnya kemungkinan besar merasakan gaya tanpa bobot. Sensasi melayang yang sama seperti yang pernah mereka latih. Sensasi yang mereka harapkan akan terasa saat mengorbit.
Mereka merasakannya di sini, jatuh dengan samudra Atlantik entah di mana, di bawah jendela-jendela yang berputar. Kabin itu menghantam permukaan laut dengan kecepatan perkiraan 333 km per jam. Pada kecepatan setinggi itu, air tidak berperilaku seperti air. Ia tidak menyibak, tidak memercik, tidak memberi jalan. Ia berperilaku seperti batu. Deselerasi di momen terakhir itu bersifat bencana secara keseluruhan. Kita akan kembali nanti dengan cermat pada apa yang disimpulkan investigasi medis mengenai kru, karena hal itu penting dan karena kebenarannya lebih lembut dari yang mungkin kamu bayangkan dari kejatuhan itu sendiri. Namun sebelum itu, ada baiknya kita sejenak bersama orang-orang yang berdiri di bawah, menatap ke langit dalam menit-menit panjang ketika semua ini belum dipahami sama sekali. Karena di ruang peluncuran dan di pusat kendali misi, tidak ada yang tahu apa yang baru saja kita ceritakan. Informasi yang mereka miliki hampir tidak ada. Telemetri, aliran data konstan yang mengalir turun dari wahana, bacaan kecepatan, tekanan, dan kinerja mesin yang memenuhi layar mereka, tiba-tiba berhenti, terputus begitu saja. Angka-angka itu membeku lalu mati. Di layar besar, kamera pelacak memperlihatkan jejak asap yang tiba-tiba bercabang, membelah menjadi kepulan putih yang menyimpang dan menggulung menjauh satu sama lain di bawah langit biru. Dua pendorong roket padat, kini terlepas dari wahana yang selama ini mereka dorong, meluncur berputar ke arah yang berlawanan, masih menyala, menggoreskan pita-pita putih melingkar yang akan diingat oleh seluruh generasi hingga akhir hayat mereka. Di pusat kendali misi, suara seorang pengendali penerbangan terdengar di saluran komunikasi, tenang dan terlatih, berusaha keras mempertahankan ketenangan prosedural yang dituntut oleh pekerjaannya. Ia menyatakan bahwa wahana tersebut tampaknya, dan di sini ia berhenti sejenak pada sebuah frasa yang akan menjadi salah satu kalimat paling memilukan dalam sejarah penerbangan luar angkasa. Jelas, sebuah malfungsi besar. Itu adalah bahasa dari sebuah profesi yang dibangun untuk tetap tenang menghadapi bencana. Namun, di balik ketenangan itu, kebenaran sudah mulai datang. Dalam hitungan menit, orang-orang di ruangan itu memahami apa arti telemetri yang sunyi dan jejak asap yang bercabang itu. Wahana itu telah tiada. Kru hampir pasti ikut pergi bersamanya. Di area pers dan di tribun tempat keluarga serta tamu berkumpul untuk menyaksikan peluncuran, pemahaman itu datang lebih lambat dan jauh lebih menyakitkan. Banyak yang hadir belum pernah menyaksikan peluncuran sebelumnya. Mereka tidak tahu mana yang normal dan mana yang tidak. Sebagian dari mereka bertepuk tangan selama beberapa detik setelah wahana itu hancur, mengira awan yang mengembang dan jejak yang menyimpang hanyalah bagian dari tontonan biasa, pendorong yang memisahkan diri seperti seharusnya. Suara penyiar pun masih berlanjut sejenak dengan irama yang teratur, sebelum akhirnya ia pun terdiam dan kemudian perlahan, di wajah-wajah yang memenuhi tribun itu, kesadaran menyebar seperti bayangan yang melintas di atas padang terbuka. Para orang tua, pasangan, anak-anak, keluarga seorang guru yang datang untuk menyaksikan salah satu dari mereka membawa profesi sederhana ke tempat yang luar biasa. Mereka menatap langit tempat wahana itu tadi berada, dan mereka melihat bahwa ia sudah tidak ada lagi. Dan di ruang-ruang kelas di seluruh negeri, penonton paling tak berdaya sedang menyaksikan semuanya. Karena Challenger membawa Krista McAuliffe, seorang guru sekolah menengah yang terpilih dari ribuan pelamar untuk menjadi warga biasa pertama, guru pertama yang akan terbang ke luar angkasa. Sekolah-sekolah di mana-mana telah mendorong masuk televisi ke dalam ruang kelas mereka pada pagi itu. Anak-anak duduk bersila di lantai kelas dan di bangku masing-masing, mata mereka terpaku ke layar, menyaksikan peluncuran itu secara langsung sebagai bagian dari pelajaran nasional. Mereka melihat saat asap mengepul dan jejak roket bercabang ke berbagai arah. Banyak dari mereka pada awalnya tidak memahami apa yang sedang mereka saksikan. Sama halnya dengan kerumunan di lokasi peluncuran yang juga tidak langsung mengerti. Para guru di seluruh negeri mendapati diri mereka berdiri di depan ruangan penuh anak-anak, tergagap mencari kata-kata yang sebenarnya tidak ada, berusaha menjelaskan sesuatu yang bahkan mereka sendiri hampir tidak mampu memahaminya. Inilah salah satu alasan mengapa bencana Challenger menempati tempat yang begitu istimewa dalam ingatan kolektif. Peristiwa itu tidak tersembunyi, tidak ditemukan belakangan melalui rekaman buram, atau disatukan dari berbagai kesaksian. Semuanya terjadi di depan umum, disiarkan langsung di televisi, di hadapan penonton, yang diantaranya adalah orang-orang termuda dan paling mudah terpengaruh di negeri ini.
Gambar-gambar itu, pendorong yang berputar-putar, asap putih yang kontras dengan birunya langit Florida pagi itu terpatri di benak satu generasi secara langsung dan nyata. Dan kenangan itu tidak pernah benar-benar memudar. Namun sementara dunia terpaku pada gambaran asap tersebut, kisah sesungguhnya yang sedang berlangsung bermil-mil dari pantai dan jauh di bawah langit baru saja dimulai. Bola api yang selalu diingat semua orang berasal dari tangki bahan bakar. Kabin, seperti yang telah disebutkan, terpisah dalam keadaan utuh, telah menyelesaikan jatuhnya yang panjang, dan kini terbaring di suatu tempat di dasar Samudra Atlantik. Pertanyaan soal apa yang harus dilakukan selanjutnya, bagaimana menemukannya, bagaimana memulihkan apa yang tersisa, bagaimana memperlakukan orang-orang di dalamnya dengan hormat yang layak diberikan pada momen itu, semuanya jatuh ke pundak sekelompok pria dan wanita yang dalam beberapa minggu berikutnya akan melakukan salah satu pekerjaan paling berat yang pernah diminta dari siapapun dalam program luar angkasa. Pada jam-jam pertama setelah kecelakaan itu, tak seorang pun mau melepaskan harapan dan protokol pun tidak mengizinkan mereka untuk melakukannya. Penjaga pantai mengirimkan pesawat, helikopter-helikopter mengudara dan mengarah ke lautan. Para awaknya memindai permukaan air mencari apa saja, sebuah rakit, kilatan warna oranye, tangan yang terangkat di antara ombak. Kapal-kapal angkatan laut yang berada di kawasan tersebut mengubah haluan dan bergerak menuju koordinat tempat serpihan mulai berjatuhan. Kapal-kapal dari perairan sekitar juga dipanggil. Untuk sementara waktu, operasi itu secara resmi berjalan seperti awal dari setiap respons darurat, yaitu pencarian dan penyelamatan. Ada orang-orang di dalam pesawat ulang-alik itu, dan para pria dan wanita yang kini berkumpul di Atlantik telah dilatih untuk berasumsi, sampai terbukti sebaliknya, bahwa mungkin masih ada yang bisa diselamatkan. Namun mereka yang memahami mesin itu segera mengerti kebenarannya. Pesawat ulang-alik tidak dilengkapi kursi lontar untuk seluruh awak, tidak ada kapsul pelarian, tidak ada parasut untuk kabin, tidak ada sistem yang dirancang untuk membawa orang turun dengan selamat dari ketinggian tempat bencana itu terjadi. Orbiter dibangun dengan asumsi bahwa kegagalan fatal selama pendakian bukan merupakan kejadian yang bisa diselamatkan, sehingga tidak ada ketentuan yang dibuat untuk mengatasinya. Dalam bahasa rekayasa program yang dingin, tidak ada skenario pembatalan untuk apa yang baru saja terjadi. Para penyelam-penyelamat, awak helikopter, dan para pelaut yang bersandar di pagar kapal tahu, bahkan saat mereka mencari, kemana arah pencarian itu kemungkinan besar akan berujung. Laut tidak membantu mereka. Puing-puing tersebar di hamparan samudra yang sangat luas, terbawa angin dan arus, sebagian mengapung, banyak yang sudah tenggelam ke dasar. Awak berhasil memulihkan beberapa serpihan dari permukaan pada hari pertama itu. Potongan-potongan pesawat, insulasi, pecahan sebuah mesin yang baru beberapa menit sebelumnya masih utuh. Namun kabin, bagian yang paling penting, tidak ada di permukaan. Ia menghantam air dengan cukup keras hingga terdorong ke bawah. Dan kini berada di suatu tempat dalam kegelapan di perairan sedalam 100 kaki atau lebih. Tidak dapat dibedakan dari bebatuan, pasir, dan puing-puing yang mengelilinginya. Pada penghujung hari pertama itu, bahasa yang digunakan pun berubah. Kata penyelamatan, yang selama ini menyimpan secuil harapan yang kecil namun keras kepala, akhirnya dikesampingkan. Yang tersisa adalah proses pemulihan, pekerjaan panjang yang penuh duka, dan dilakukan setahap demi membawa pulang semua yang masih bisa dibawa pulang. Kata itu terdengar lebih sunyi, namun terasa jauh lebih berat. Tidak ada harapan akan mukjizat di dalamnya. Yang ada hanya kewajiban, kepedulian, dan tekad untuk tidak meninggalkan siapapun. Apa yang kemudian terjadi menjadi salah satu operasi pemulihan terbesar yang pernah dilakukan NASA. Medan puing-puingnya sangat luas, tersebar di ratusan mil persegi lautan Atlantik. Serpihan pesawat ulang-alik jatuh kemana-mana, mulai dari baut dan pecahan ubin seukuran koin hingga potongan besar sayap dan rangka yang tergeletak hancur di dasar laut. Untuk menyisir wilayah seluas itu, dibutuhkan lebih dari sekadar mencari, dibutuhkan sebuah sistem. NASA bekerja sama dengan Angkatan Laut, penjaga pantai, dan armada kapal sewaan, lalu membagi lautan menjadi sebuah grid. Bagian demi bagian akan mereka sisiri. Kapal-kapal menyeret perangkat sonar, melintasi permukaan air, memetakan dasar laut, menangkap bentuk-bentuk di bawah sana untuk mencari sesuatu yang terasa tidak wajar.
Saat sonar menemukan kontak pantulan keras dari benda yang terlalu teratur untuk bisa disebut alam, penyelam dikirim turun untuk menyaksikannya langsung dengan mata kepala sendiri. Ini adalah pekerjaan yang menyiksa. Para penyelam turun ke air yang dingin dan keruh, seringkali dengan jarak pandang yang sangat terbatas, menyusuri pemakaman logam yang berserakan. Setiap bentuk harus diperiksa, setiap kontak harus dicatat, dikonfirmasi, lalu diangkat atau ditandai. Mereka bekerja bergantian hari demi hari, minggu demi minggu, dalam kondisi yang menggerogoti tubuh maupun pikiran. Mereka bukan orang-orang yang membangun pesawat ulang-alik itu, dan bukan pula mereka yang menerbangkannya. Namun merekalah yang harus masuk ke dalam air dan berhadapan dengan sisa-sisa darinya. Banyak di antara mereka yang membawa beban pekerjaan itu sepanjang sisa hidup mereka. Mereka jarang membicarakannya setelah itu, dan ketika berbicara, mereka berbicara seperti orang yang berbicara tentang sesuatu yang tidak akan mereka inginkan menimpa siapapun. Di tengah semua itu, satu prioritas berdiri di atas segalanya. Dari ribuan serpihan yang tersebar di dasar laut, yang paling perlu ditemukan adalah kabin awak pesawat. Itu adalah bagian terbesar yang masih utuh dari wahana antariksa tersebut, dan di sanalah ketujuh awak berada saat Challenger hancur berkeping-keping. Para insinyur mempelajari lintasan benda-benda, arus laut, dan pola di mana serpihan permukaan telah ditemukan, lalu menggunakan informasi itu untuk memperkirakan di mana bagian terberat, kabin, kemungkinan besar beristirahat. Mereka memusatkan pencarian di sebuah koridor lautan di timur laut lokasi peluncuran, dan mereka terus bertahan saat hari-hari berubah menjadi minggu-minggu, dan minggu-minggu merentang hingga melewati 1 bulan. Para keluarga menunggu di sepanjang semua itu. Mereka telah diberitahu dengan cara yang hati-hati dan penuh belas kasih bahwa tidak ada harapan bagi para korban untuk selamat. Namun pemulihan belum selesai, dan karena itu tidak ada pula istirahat bagi mereka. Hanya ada limbo yang melelahkan dan menggantung, mengetahui yang terburuk, namun masih harus menunggu hal itu dikonfirmasi, menunggu orang-orang terkasih mereka ditemukan dan dibawa pulang, agar mereka akhirnya bisa memulai duka yang hanya bisa hadir setelah kejelasan datang. Bangsa pun ikut menunggu. Penyelidikan telah dimulai, pertanyaan-pertanyaan sudah mulai dilontarkan tentang apa yang salah, tentang cuaca dingin, tentang peringatan-peringatan yang ada, tentang keputusan yang diambil di jam-jam sebelum peluncuran. Namun, di bawah pertanyaan-pertanyaan itu, lebih lambat dan lebih menyedihkan, mengalirlah pekerjaan para penyelam dan kapal-kapal itu, memetakan kegelapan dan mendengarkan bentuk sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada di sana. Lalu pada tanggal 7 Maret, lebih dari 5 minggu setelah peluncuran, sonar menemukannya. Sekitar 18 mil di timur laut lokasi peluncuran, di kedalaman sekitar 100 kaki, sebuah instrumen menangkap sebuah kontak. Sebuah benda besar, ukurannya tepat, tempatnya pun tepat. Penyelam dikirim turun untuk memastikan apa yang telah terdeteksi oleh mesin-mesin itu. Dan di dalam kegelapan hijau yang dingin di dasar Atlantik, mereka menemukan kabin awak pesawat ulang-alik Challenger. Kondisinya rusak parah. Kekuatan dari hancurnya pesawat, jatuhnya yang panjang, dan benturan dengan permukaan air telah menghancurkan dan meremas sebagian besar strukturnya. Namun ia masih bisa dikenali. Kursi-kursi itu masih berada di tempatnya. Struktur yang pernah membawa ketujuh awak itu masih bisa dikenali bentuknya. Dan di dalamnya, para penyelam menemukan jasad seluruh 7 anggota kru. Setelah 5 minggu pencarian, setelah ribuan mil persegi lautan tersisir dan tak terhitung jam dihabiskan di dalam air, pencarian itu akhirnya menemukan apa yang selama ini dicari. Ketujuh awak itu bukan lagi orang-orang yang hilang tanpa jejak. Yang terjadi setelah itu dilakukan dengan tingkat kepedulian yang mudah diabaikan begitu saja, namun layak untuk kita renungkan sejenak. NASA memahami bahwa momen ini, di antara semua momen panjang dalam rangkaian peristiwa setelahnya, menuntut kehati-hatian yang paling tinggi. Sebuah perimeter aman dibentuk di atas lokasi pengambilan jenazah. Helikopter pers yang telah berputar-putar mengikuti operasi selama berminggu-minggu dijaga tetap pada jarak tertentu, cukup jauh agar tidak ada kamera yang dapat merekam apa yang sedang diangkat para penyelam ke permukaan. Pekerjaan itu dilakukan dengan tenang, metodis, dan jauh dari pandangan umum. Jenazah-jenazah itu dibawa ke permukaan, dipindahkan ke fasilitas yang aman, dan keluarga diberitahu sebelum satu pun detail sampai ke telinga publik. Ini bukan kerahasiaan demi kepentingan kerahasiaan itu sendiri. Ini adalah keputusan manusiawi yang sederhana, membiarkan 7 keluarga mengetahui nasib orang-orang yang mereka cintai tanpa nasib itu berubah menjadi tontonan. Itu adalah martabat yang diberikan kepada yang telah tiada dan kepada yang masih hidup dan harus menanggungnya. Lalu datanglah bagian terberat dari seluruh pekerjaan ini dan bagian terberat dari kisah ini untuk kita hadapi.
Jenazah-jenazah itu harus diidentifikasi dan momen-momen terakhir mereka harus dipahami. Ini adalah tahun 1986 dan alat yang tersedia bagi para pemeriksa adalah alat-alat dari era itu. Catatan gigi, analisis rangka, benda-benda pribadi kecil yang selalu menyertai seseorang. Satu persatu, ketujuhnya diidentifikasi dan diberi nama kembali. Komandan Scobie, Pilot Smith, Resnick, Onizuka, McNair, Jarvis, McAuliffe, masing-masing dikembalikan identitasnya, masing-masing dipersiapkan untuk dibawa pulang ke kampung halaman. Pemeriksaan itu juga mengemban tujuan kedua. Para penyidik perlu memahami apa yang sesungguhnya terjadi pada kru dalam 2 menit 45 detik terakhir itu. Kesimpulan yang mereka capai adalah bahwa ketujuhnya meninggal akibat benturan saat menghantam lautan. Benturan dengan kecepatan lebih dari 200 mil per jam terhadap air yang pada kecepatan setinggi itu berperilaku seperti tanah padat. Kematian, mereka simpulkan, datang seketika pada saat itu. Apapun yang terjadi selama jatuhnya yang panjang itu, akhirnya sendiri tidaklah berlangsung lama. Namun, bukti-bukti itu juga menyimpan sesuatu yang telah menghantui semua orang yang mengetahuinya selama puluhan tahun sejak saat itu. Terpasang di dalam kabin adalah kantong udara egres pribadi, pasokan udara darurat yang dirancang untuk digunakan di darat dan tidak menyediakan sarana bertahan hidup saat penerbangan berlangsung. Dari 4 yang berhasil ditemukan, 3 diantaranya telah dinyalakan, dan inilah beratnya detail tersebut. Kantong-kantong itu tidak menyala dengan sendirinya. Seseorang harus menjangkau dan mengaktifkannya secara manual. Fakta bahwa 3 diantaranya sengaja dinyalakan mengisyaratkan bahwa setidaknya 3 orang dari kru masih sadar dan paham situasi sesaat setelah pesawat itu hancur, cukup sadar untuk menyadari bahwa sesuatu yang sangat buruk telah terjadi dan untuk melakukan satu-satunya hal yang telah diajarkan latihan mereka. Kantong-kantong itu tidak bisa menyelamatkan mereka. Tidak ada yang bisa. Namun kantong-kantong itu memberitahu kita dengan pelan, melintas bertahun-tahun, bahwa sebagian dari ketujuhnya menyadari keadaan, dan mereka meraih satu-satunya hal yang bisa dijangkau. Para penyidik menangani ini dengan penuh kehati-hatian, dan demikian pula seharusnya kita. Bukti-bukti itu mengisyaratkan hal ini, meski tidak bisa menceritakan semua yang mereka rasakan atau pahami. Cukuplah untuk mengetahui bahwa ini layak untuk direnungkan, bukan untuk dijadikan sensasi. Saat itu, penyebabnya sudah mulai terlihat jelas. Sebuah segel karet dan O-ring pada sambungan pendorong roket padat kanan telah gagal berfungsi dalam kondisi dingin yang tidak biasa pagi itu, mengeras dan kaku akibat suhu yang jauh di luar batas rancangannya. Segel itu gagal menutup dan gas panas membakar tembusnya, menembus tangki bahan bakar eksternal. Para insinyur di perusahaan yang membangun pendorong itu telah memperingatkan pada malam sebelumnya agar tidak melakukan peluncuran dalam kondisi sedingin itu. Mereka telah merekomendasikan agar tidak diluncurkan di bawah 53 derajat. Mereka tidak didengar. Komisi yang menyelidiki bencana itu tidak berhenti pada masalah segel karet. Mereka menemukan kegagalan yang jauh lebih dalam, yaitu sebuah budaya yang sudah terbiasa menganggap tanda-tanda peringatan sebagai hal yang bisa diterima, yang telah menormalkan hal-hal yang seharusnya tidak normal hingga tiba hari ketika hal yang tidak normal itu tidak lagi bisa dihadapi. Ketujuh awak dimakamkan dengan penuh kehormatan. Beberapa di antaranya disemayamkan di Taman Makam Nasional. Yang lain dipulangkan ke negara bagian asal mereka, ke kota-kota dan keluarga yang dulu melepas kepergian mereka menuju dunia yang lebih luas. Sebagian dari kabin yang berhasil ditemukan dikuburkan di dasar laut di lokasi yang tidak pernah diumumkan ke publik, agar tempat itu tidak pernah menjadi tujuan bagi mereka yang sekadar penasaran. Program pesawat ulang-alik dihentikan selama 32 bulan. Sistem pendorong dirancang ulang, cara pengambilan keputusan dibangun kembali dari dasarnya, dan setiap astronaut yang telah terbang dengan selamat sejak saat itu, sebagian keselamatannya bertumpu pada pelajaran yang dibayar mahal di pagi Januari yang dingin itu. Itulah peringatan yang sesungguhnya. Bukan bangkai kapal di dasar laut, bukan pula judul-judul berita, melainkan perubahan yang tumbuh dari kehilangan itu, sambungan-sambungan yang dirancang ulang, dan suara-suara yang kini didengar ketika mereka memberikan peringatan. Nyawa-nyawa yang diam-diam terlindungi oleh kesalahan yang tidak akan terulang dengan cara yang sama. Ketujuh awak itu tidak memilih untuk mengajarkan pelajaran tersebut, namun pelajaran itu tetap dipelajari, tetap bertahan, dan begitu pula mereka. Sebutkan nama-nama mereka di kolom komentar jika kamu berkenan. Scobie, Smith, Resnick, Onizuka, McNair, Jarvis, dan McAuliffe.
karena nama yang diucapkan adalah nama yang dikenang. Dan ceritakan padaku, dari semua tragedi yang judulnya kamu hafal di luar kepala, kisah pasca kejadian, mana yang menurutmu layak untuk diangkat ke permukaan dan dihormati berikutnya? Tinggalkan jawabanmu di komentar dan jangan lupa subscribe, agar kisah-kisah ini dan orang-orang yang ada di tengahnya tidak pernah terlupakan.